قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin yang sedang viral, Bahar Smith kabarnya memiliki istri simpanan. Ya. Karena dari pernikahannya ini, dia nggak punya buku nikah. Ya. Artinya nikahnya nikah siri. Nikahnya nikah diam-diam. Dan ini viral karena postingan istri simpanannya Bahar. Ya. Dan kami disclaimer dulu, ketika membahas masalah yang seperti ini, bukan berarti kita mengurusi masalah rumah tangga orang. Bukan. Bukan. Ya. Tapi untuk membuka mata para mukibin. Ya, karena para mukibin itu cintanya cinta mati dengan Mbak Alawi. Ya, karena sudah didoktrin Habib itu yang jelas ahli maksiat, Habib yang nakal, Habib yang bodoh, Habib yang kakinya dilangkahkan untuk maksiat. Ya, itu lebih mulia daripada ulama. Dan itu banyak yang percaya. Banyak yang percaya. Ya. Dan lihat kelakuannya seperti ini. Ya. Dan ketika membahas ini, ya, sekali lagi, bukan mengorek-ngorek urusan rumah tangga orang. Tapi urusan seperti ini memang perlu diangkat supaya umat sadar, supaya para mukibin sadar, ya, supaya nama agama Islam ini nggak dirusak oleh orang-orang seperti Bahar. Orang itu kalau sudah ditokohkan, ya, sudah dianggap sebagai tokoh agama, ya, contohnya seperti Bahar Smith, tindak tanduknya itu membawa nama Islam. Lah kalau ternyata tokoh-tokoh Islamnya saja kelakuannya seperti Bahar, ya, bagaimana Islam ini di mata orang-orang non-Islam? Namanya buruk. Ya, namanya buruk. Makanya kita membahas yang seperti ini ya, supaya orang sadar ini bukan ajaran Islam. Ya, dan Bahar Smith itu bukan tokoh Islam, bukan ulama, bukan pendakwah. Cuma mukibin-mukibin yang tilil saja yang menganggap Bahar Smith ini sebagai pendakwah, ya. Coba kita baca, ini postingan dari akun Instagram istrinya Bahar Smith yang baru, ya, istri simpanan, ya. Helwa Bahmid, happy anniversary sayang, nggak nyangka ya, kamu menutupi pernikahan kita. Udah 1 tahun, dan selama 1 tahun ini, hidup aku penuh kamu buat menderita. Segala kekecewaan full kamu kasih ke aku. Selama kita menikah, aku tidak merasakan dibimbing secara agama. Bahkan selama 1 tahun juga, hidupku bagaikan istri simpananmu yang kamu butuhkan di saat kamu hanya ingin HS sama aku. Tapi kamu tidak pernah datang untuk melihat keadaanku gimana. Bahkan sekedar nanya keadaanku aja kamu nggak pernah. Ya. Lah gimana Bahar mau bimbing secara agama? Wong Bahar sendiri nggak jelas orangnya. Baca Al-Fatihah saja salah. Baca Al-Fatihah salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu baca Al-Fatihah saja salah. Padahal Al-Fatihah itu minimal dibaca 17 kali sehari. Minimal itu. Yang wajib nggak boleh nggak. Belum lagi kalau dia mengerjakan sholat sunnah. Belum lagi kalau dia membaca Al-Quran. Belum lagi kalau ritual-ritual orang-orang aswaja. Itu kan ya dikit-dikit Al-Fatihah. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. Ya. Itu dibaca sehari berkali-kali saja. Dia salah baca Al-Fatihah. Ya. Dan itu harus dihafal, harus bagus bacaannya seorang muslim.
Kalau bacaan Al-Fatihah salah, ya gimana sholatnya? Ya. Al-Fatihah saja dia nggak bisa, gimana mau bimbing istrinya? Hah? Baca tulisan Arab dari kiri ke kanan. Hah? Wong dia sendiri dengan dirinya sendiri saja nggak jelas. Ngaku cucu ke-28, ke-29, ke-39. Habib Ali, saya punya abah, merupakan keturunan ke-33 dari Nabi Muhammad SAW. Saya Nabi Muhammad yang 29. Loh, Habib kok ngaku cucu ke-28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Ana yang ke-38. Nah, coba. Ya. Dia sendiri, dengan dia saja nggak jelas cucu keberapa. Itu pun kalau benar. Ya. Kalaupun benar, kalau kelakuannya seperti Bahar, ya gimana? Gimana mau ngunggul-ngunggulkan nasab? Ya, kelakuannya saja rusak seperti itu. Ya. Ini, sakit aku menahan ini. Bukan hanya dikecewakan tentang janji pernikahan, tapi juga aku memikirkan keadaan anakku yang tidak punya sosok bapak yang bertanggung jawab untuknya. Ya, aku berani memposting ini bukan karena ingin menjelek-jelekkan dirimu, ya, menjelek-jelekkanmu, tapi kejelekanmu sudah tidak bisa kutoleran lagi, ya, ditoleransi maksudnya, ya, karena sesakit dan sesulit itu untuk aku berkomunikasi denganmu, ya. Coba lihat ini komentarnya, ya. Ahli agama belum tentu ahli agama, ya. Siapa yang ahli agama? Bahar. Ya. Dan kemudian ada video ini dari channel, dan kemudian ada lagi, ya, ini video dari istri simpanannya Bahar yang sudah speak up, ya. Bukan hanya memposting tulisan, tapi memposting videonya yang bercerita tentang hubungannya dengan Bahar. Coba kita lihat videonya. Kak, foto-foto postingannya kok ditarik? Itu nggak tahu, Maaf ya, itu aku nggak tahu. Tiba-tiba langsung ke... Itu kayak disuruh sama orang sana. Mungkin disuruh sama orangnya atau gimana, buat take down postingan aku. Kak, udah cerai secara agama? Belum. Jangankan agama, buku pun nggak ada. Jangankan agama, buku nikah pun nggak ada. Up terus Kak, please, thank you. Habib Bana, saya yakin akan begitu, beliau orang yang paham agama. Boro-boro paham agama, ngajarin aku tentang agama aja nggak pernah. Emang kamu nggak tahu sebelumnya dia udah banyak kasus di mana-mana? Ya Allah, kalau aku tahu aku nggak bakal mau nikah sama dia. Aku dibutakan oleh kata-kata manisnya. Kak, take down Kak. Kok take down Kakak? Ya nggak tahu, tiba-tiba hilang aja. Habib Bahar itu paham nafsu. Nah, itu kamu tahu. Tinggi. Dia nikah sama aku, pergi seenaknya, datang seenaknya, semaunya dia. Kenapa waktu itu nggak langsung urus buku nikah Kak? Ya di posisi aku terdiam, nggak bisa ngomong apa-apa sama dia karena mama aku nanya sama dia, buku nikahnya udah ada Bib, kata dia udah disiapkan. Tenang, ternyata nihil. Tahu nggak nihil? Kakaknya masih Syarifah bukan Kak? Bukan. Kakak emang benar itu puasa juga jarang kan? Play victim berarti ya tuh Kak laki. Ya iya, play victim. Dia yang salah, kita yang jadi ini. Terus yang katanya HP-nya ademu sama sepupumu diambil itu gimana?
Dia bilang kalau dia nginjak semut, semua orang pada tahu. Dia nggak mau pernikahan aku tuh nggak boleh heboh. Makanya semua HP tuh diambil pakai nampan. Aku pun di situ bingung. Kok bisa sih pernikahan aku nggak bisa foto-foto sama keluarga aku? Terus HP aku dan mama aku sama adik-adikku diambil pakai nampan. Terus yang foto-foto itu dari HP siapa, Kak? Rahasia. Kok kamu bisa percaya sama dia? Ya mana aku tahu, namanya juga orang dihipnotis. Boro-boro dikasih mahar, buku nikah aja nggak ada. Nggak pakai hijab, Kak? Ngapain gue pakai hijab? Emang laki gue baik, ngajarin gue tentang agama? Nggak ada. Sincat cerai. Ternyata sesudah aku menikah, di situ pun dia bilang dia balikan lagi sama istrinya. Kak, gue Syarifah, gue dukung lo. Makasih banyak. Kak, istri yang keberapa, Kak? Dia ngomongnya gue ini istri terakhirnya, ternyata nihil. Dia punya istri lagi di Kalimantan. Katanya lupa ngasih tahu ke aku. Pikun. Pikun dia. Iya, baru masuk nih. Ditipu oleh si Bahar ini. Biar nggak ada korban. Biar perempuan-perempuan di luar sana nggak menjadi korbannya yang selanjutnya. Kebanyakan Habib itu begitu, iya. Coba jangan. Apa tadi yang tadi tuh bagus tuh. Iya. Oh. Dia meminta nomor aku lewat sepupu mamaku lah, ya, nggak usah sebut namanya dia. Nah, di situ dia minta nomor aku, terus dia ngecat sama aku, minta ditemenin katanya. Terus tiba-tiba dia ngirim tuh surat permohonan cerai. Bentar. Ini ganti pertanyaan lagi nih. Ini ada yang ngomong nih, bener nggak dinafkahi? Kabarnya dikasih mobil gak tuh? Boro-boro mobil. Rumahnya aja dikontrakin. Bukan dikontrakin, maaf. Habis nikah aja dia bilang dia beli rumah buat aku, dikasih mobil. Oh, mobilnya disita, rumahnya dikontrak. Maksudnya tadi ngontrak, bukan dikontrakin, tapi sekarang rumahnya dia. Terus dia bilang kalau ke pasar nggak usah naik mobil ya, soalnya Umi sama istri aku kalau ke pasar nggak pernah naik mobil. Lah emangnya gue yang nyuruh lu buat ngantarin kita ke pasar tuh naik mobil. Lu sendiri yang awalnya bilang nanti kita siapin semua ya fasilitasnya, rumah, mobil. Nah giliran kita mau naik mobil ke pasar lu ngomongnya kayak gitu. Nggak sesuai ya. Lanjut, Kak, kronologinya, Kak. Lanjut kronologinya. Kalau kalian nggak tahu HBS ya udahlah. VC. Tahu kakak dari mana? Ya dari sepupu mamaku. Dia ngomong sama mama aku, dia mau mencarikan aku jodoh. Ternyata dia sendiri yang makan aku. Daging kali makan. Iya. Seram kali. Sekarang dia gimana, Ya, Kak? betul Ya sih. nggak tahu aku.
Tapi lagi ke istrinya, aduh kita nggak tahu ya. Banyak ya. Saya nggak mau tahu tuh istri-istrinya. Bodoh amat lah sama istri-istrinya. Umur berapa? 22. Udah cerai kah katanya? Boro-boro cerai. Mau nikahin. Iya. Kalau dihipnotis itu emang kalian yang sadar. Kalau dihipnotis tapi sah. Kalau dihipnotis sadar. Iya masih muda banget kan. Masih kayak gini aja disia-siain loh dia loh. Kak, anaknya kasih ke aku. Janganlah. Bikin lah kalian pakai terigu. Coba yang seperti itu ngaku cucu Nabi, kelakuannya seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Itu kan merusak citra agama Islam, merusak nama orang Islam, merusak orang-orang yang ya mereka nasabnya benar-benar tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, merusak ya gelar cucu Nabi. Ya gimana cucu Nabi yang asli ikut terkena dampaknya karena perbuatan orang-orang seperti Bahar, seperti Ba'alawi yang ada di Indonesia ini. Ya Allah, ya itu kan memperburuk citra Islam. Orang luar Islam melihat tokoh-tokoh Islam kok seperti ini, apalagi yang diagung-agungkan, disucikan, dianggap cucu Nabi, dianggap ahli surga, kok kelakuannya seperti ini, ya mereka tambah benci kepada Islam. Yang mengherankan itu masih banyak orang-orang yang mau jadi mukibin. Ya, banyak yang masih mau jadi pembela Ba'alawi, ya seperti Adi Hidayat, Abdul Somad, Idrus Romli. Di antara sekian nikmat yang Allah anugerahkan kepada bangsa dan negara Indonesia ini adalah hadirnya generasi-generasi terbaik yang tersambung nasab mulianya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah Anda yang menentukan bahkan mengusulkan hari dan waktu proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah seorang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, dia cuek aja. Padahal sudah jelas-jelas Ba'alawi itu mana sih yang baik? Mana? Ya, imam besarnya saja Pak Rizik Syihab seperti itu. Belum lagi Ketua Rabithah Alawiyah Taufik Assegaf sama. Belangsak juga. Herannya masih dipuja-puja, dipuji-puji sama tokoh-tokoh pribumi. Padahal mereka disebut tidak lebih mulia dari Habib yang bodoh, Habib yang gila, Habib yang ahli maksiat. Parah. Salam marah, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.